Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Yuli Widayanti, nomor peserta PPG 27727107071, nomor induk mahasiswa PPG 202226310147118. Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 1 tahun 2023. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, melakukan uji kinerja di kelas 7D MTSN 2 Kota Blitar dengan materi menulis cerita fantasi menggunakan model pembelajaran PJBL dengan metode menulis berantai. Uraian sintaks PJBL sebagai berikut. 1. Menentukan pertanyaan atau masalah utama. 2. Merencanakan proyek. 3. Membuat jadwal penyelesaian proyek. 4. Memonitor kemajuan penyelesaian proyek. 5. Mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. 6. Mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah baru istirahat. Sekarang kita memasuki jam ketiga pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Yuli. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa dulu. Siapa yang pimpin dari ini berdoa? Ya, Bu. Ya, silakan Mas. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Yuk, saya absen dulu. Hari ini siapa yang sudah masuk? Amin, Bu. Ya, Falin apa? Amin. Sudah itu aja? Ya. Yuk, untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini silakan dibuka dulu bukunya, disiapkan dulu alat tulisnya. Sedikit diingatkan untuk hari Rabu, pertemuannya hari Rabu, kalian sudah membahas apa? Cerita fantasi. Yang dibahas apa? Susun dan kebahagiaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki babak yang berikutnya, bab berikutnya, yaitu menulis cerita fantasi. Setelah tahu yang kemarin struktur, ya, struktur, terus unsur, lalu ada kebahagiaan. Setelah ini sudah, baru sekarang kita menulis cerita fantasi. Saya putarkan dulu sebuah cerita.
tujuan belajar kita hari ini adalah apa? Tujuan pembelajaran hari ini? Indikator yang harus kalian capai, yang pertama kalian harus dapat menentukan strukturnya dulu. Nah, untuk menuju ini kita harus tahu dulu apa? Struktur. Yang kedua, menentukan langkah atau rumah terasa sepi. Hanya aku dan bibi yang ada di rumah. Itu betul kalau masuk usia orientasi? Boleh. Coba kasih contoh orientasi yang lain. Angkat tangan, ayo. Angkat tangan. Gak apa-apa. Ayo, sama bisa? Iya, piye? Coba. Di rumah saya ada nenek, kakek, ayah, ibu yang sedang menyiram bunga. Nah, itu bagus. Tepuk tangan biar Joni. Nah, Joni. Siapa lagi bisa buat orientasi? Jangan selalu tempat dulu, coba. Ayo, misalkan suasana hati boleh tetap melakukan tugas seperti biasa, menyelesaikan tugas tepat waktu, dibantu oleh laki-laki yang berbadan negara. Itu besok. Harus ada loh ya ini. Tiganya harus ada loh ya. Di sini ada pertanyaan enggak? Yang sulit di mana coba? Di antara tiga yang sulit di mana? Dari ketiganya yang sulit di mana? Apa enggak ada pertanyaan? Memang enggak ada yang sulit? Ada. Alhamdulillah, nanti kita praktek langsung ya. Terus selain kerja, baik hati jika tidak disakiti. Kenapa kok dikatakan raja hutan? Karena menguasai sebagian wilayah hutan. Kenapa kok raja hutan? Karena semua binatang nurut pada perintahnya. Kalimat utama ditambahkan menjadi kalimat penjelas. Saya keingat nggak? Masih teringat nggak pelajaran itu? Buat cerita juga gitu. Ada kalimat utamanya baru dijelaskan. Aku adalah seorang gadis cantik. Nah, yang apa kalau cantik? Oh, punya kulit yang putih. Dia mau nggak? Kok kenapa cantik? Oh, karena punya tinggi badan yang proporsional ya. Seperti itu, dari situ paham toh? Tidak mengulang lagi loh ya. Karena fokus kita yaitu menulis berikut kalimat-kalimat yang satu paragraf resolusi, lalu digabung menjadi satu wacana, menjadi satu teks, baru diberi judul. Kalau pertama tadi menentukan tema bukan judul. Oh, temanya tadi misalkan saja persahabatan, terus ketemu judulnya apa? Kelinci sahabatku, kan tidak apa-apa. Atau singa sahabatku, singa sampai nolong. Nggak harus kalau singa itu jelek. Kamu kan berfantasi ke seandainya singa itu baik bagaimana, kan nggak apa-apa itu. Ya. Di sini ada yang namanya Udin. Misalkan Udinnya jelek, tapi kamu punya fantasi bahwa Udin nanti jadi baik. Nggak apa-apa nanti tema persahabatan Udin yang baik, itu Udin sampai nolong. Karena di sini Udinnya, ya kan? Nggak apa-apa itu fantasi loh ya. Kamu mau ada-ada, ayo yuk pakai ini aja yuk, Udin aja yuk, Udinnya tapi jangan ditulis Udin jelek, ya. Fantasinya dikeluarkan Udin sang pecinta. Kan luar biasa, fantasinya udah luar biasa. Temanmu satu kelas membaca, mosok toh, malah
mengembangkan ya toh. Contoh lain. Apa saja bisa kamu tulis kok. Kalau dihukum guru, misalkan kenapa lo dihukum? Oh karena melanggar. Kenapa melanggar apa? Makan di kantin waktunya masuk enggak? Masuk. Di situ dimasukin imajinasi boleh. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui langkah. Mari kita belajar bersama. Struktur juga ada. Sekarang kita bentuk menjadi beberapa kelompok. Kelompok sudah dibagi lewat grup WA ya. Silakan tidak perlu pakai lama. Ya. Nanti saya Bu Yuli bagi LKPD, kamu baca petunjuknya, lalu kamu cermati langkah-langkah kegiatan. Jangan lupa identitas kelompok, kelompok apa, kelas, dan anggotanya. Biarkan satu kelompok ini ada yang 4, ada yang 5. Karena kenapa 5 itu kan anak baru ya, 1 anak baru. Langsung gabung ke kelompok berapa mas kamu? Oh kelompok 4, ya langsung gabung ke kelompok 4. Karena di kelompok 4 ada bestinya. Maka anak baru ya. Terus begini, nanti kamu mengerjakan secara berkelompok. Dalam satu kelompok nanti dibagi. Misalkan si Ayu mengerjakan bagian orientasi. Karena komplikasi itu kebanyakan mesti banyak ya. Jadi si Bagus sama si Arif itu mengerjakan komplikasi. Lalu Diannya mengerjakan yang resolusi. Caranya begini. Yang nanti pada akhirnya nanti kamu tuh kan bisa menulis cerita sendiri-sendiri. Paham? Jadi antara ini sebelum ditentukan, kamu harus ngomong dulu sama temanmu. Kita bahas tentang ini ya. Oke. Paham? Jadi biar si Ayu berpikir nanti dilanjutkan mereka berdua nyambung nggak ceritanya. Nah ini fantasi, imajinasinya harus dikeluarkan. Jangan Ayu ngomong orang ngono karepku aja ngono loh ya. Biarkan dia berfantasi sendiri. Akhirnya nanti nyambung nggak cerita itu. Paham? Maka kalau si Ayu mengerjakan yang komplikasi, orientasi, yang lainnya saya mikir dulu. Tapi sebelum mengerjakan kan harus ngomong dulu ya. Saya tentukan temanya tentang persahabatan. Wes, ngomong sih. Engkau persahabatannya itu tentang ini aja ya. Jalan. Yang lain bisa nulis di buku kertas, di bukunya sendiri-sendiri. Nanti baru disuarakan. Ayo, tinggal pindah aja. Namanya lengkap ya? Ya. Nama kelompok lengkap. Nama lengkap, jangan samarannya. Yuk, tes yuk. Diobrolkan dulu garis besarnya. Nah, garis besarnya. Persahabatan namanya. Ayo, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kamu garis besarnya persahabatan tentang apa itu? Teman-teman manusia. Nah, dibantu kan itu imajinasi. Ya, ayo, ini kelompok garis besarnya persahabatan atau tolong menolong atau apa? Nah, tentang antara dua sahabat itu manusia atau hewan pokoknya hewan
Ini tentang Saatnya jam kelima. ya. Imajinasi harus ada kebersamaan dulu loh ya. This lesson begins with group lesson. Mana orientasi, mana yang orientasi, mana komunikasi, mana resolusi. Ini kelompok? Ya. Enak mana ya? Bisa ya. Kalau komunikasi selesai, baru berikan ke orang berikutnya yang bagian resolusi itu ya. Orientasi selesai, berikan ke temanmu yang komunikasi. Komunikasi selesai, berikan temanmu ke yang resolusi. Karena gaya belajarnya dengan menulis bersambung. Bersambung. Berantai. Temannya bisa nggak nyambung tulisanmu kan? Sudah? Iya. Menulisnya berantai. Untuk yang orang pertama yang orientasi selesai sudah loh ya. Jangan bantu yang ini loh ya. Biar dia bisa nggak berfantasi. Sebenarnya ini kalau berantai ini yang menentukan itu yang pertama loh. Iya kan? Tinggal nyambung kan gitu. Jangan dia oh nggak gitu, jangan gitu ya. Biarkan berantai kan namanya. Ada pertanyaan nggak? Belum. Oke. Untuk mengingat atau apa ini ya saya tayangan contohnya orientasi seperti apa. Nih yang tadi kamu lihat videonya tadi loh, pensil ajaib orientasinya. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia menggunakan untuk belajar dan berlatih. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Nah, ini dia pada orientasi menggambarkan siapa? Mana? Coba. Ya, bagus. Ada seorang bunga, ada sebatang atau sekuntum bunga atau seorang, ya? Ya, kan bunga bukan nama orang toh? Di sini bunga bukan nama orang toh? Ya bunga-bunga aja. Itu satu jenis bunga atau beberapa jenis? Kalau oh ya, berarti ada sekuntum bunga. Kalau banyak bunga berarti ada sekelompok bunga, itu sudah fantasi loh. Sekelompok, biasanya berkelompok itu kan manusia, hewan, itu bunga. Yuk, ayo mas, mau bagian apa? Khayalnya mulai. Ini yang menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah
tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam, ya kan? Kamu pernah nggak bayang itu? Pernah? Ini kalau Ahmad menggambarkan seorang gadis, tiba-tiba di hadapannya muncul gadis yang cantik. Ya Mak ya, Ahmad Wisnu, ya. Fantasi ya. Apakah ini ada pertanyaan dari kelompok 3? Orientasi. Seorang anak sedang berjalan di tengah hutan. Saat dia masuk mereka berempat. Ya betul. Nah, ayo dilanjut yang orang kedua. Siapa orang kedua? Ya, ayo. Sudah kamu diam biar dia lanjutin. Apa yang terjadi terserah ya lah. Kamu jangan ikut-ikut biar dia nanti berfantasi. Orang kedua dibagi 2. Sama? Kamu? Ya, yuk. Terus ya, lanjut ya. Ini komunikasi sudah selesai loh. Ayo lanjutin. Mbak, kamu nggak apa-apa nulis apa yang kamu angan-angan. Kamu juga buat komunikasi nggak apa-apa. Nanti nggak ada singa, ada monyet. Terus berarti orang kedua melanjutkan komunikasi lah. Untuk tokohnya jadi boleh nggak Bu? Boleh ya? Diganti apa ditambah terus? Iya, diganti ya jangan. Bolehnya dikurangi juga boleh, tapi asalkan tokoh yang pertama tadi yang muncul di orientasi jangan dihilangkan semua. Ya kok enggak? Di yang komplikasi tidak dimunculkan boleh. Iya kan? Contoh lagi. Komplikasinya di orientasi misalkan ada Ahmad, Ani, Joko. Terus di komplikasi ternyata perannya diganti sama naga, singa, macan. Boleh nggak? Boleh nggak? Juga boleh benar ini loh. Tidak boleh. Iya, nggak boleh. Yang tetap itu. Kalau manusia, ya. Bu, misalkan di orientasi itu hewan. Terus di komplikasi dimunculkan manusia sebagai tokoh, boleh Bu? Ya boleh. Iya mau nggak? Nah, pokoknya tidak menghilangkan. Iya. Kan masih nyambung. Tapi hati-hati pas dia nggak nyambung nanti. Yang komunikasi selesai belum? Belum. Iya Bu, banyak yang komunikasi. Kalau sudah saya munculkan untuk yang resolusi. Nih resolusinya, saat orang tua Laila datang, anak-anak kagetnya dan rumahnya dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ya, karena Lailanya tadi gambar ya, gambar jadi semua. Meskipun begitu Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan hijab. Nah ini resolusi. Ini namanya menulis dengan berantai. Melanjutkan.
berarti. Yang bagian resolusi. Tapi nanti jangan anu ya, oyo-oyoan loh. Karena orang pertama menginginkan resolusinya itu sahabatnya jadi bersatu. Tetapi ternyata sama si orang resolusinya, orang yang tertinggi yang terakhir, ternyata resolusinya dibuat tetap berpisah. Jadi kamu ya jangan marah itu imajinasinya dia kok ya. Ya, sudah masuk orang? Ya. Ya. Komplikasi. Diberi tanda ya, resolusi mana? Ya, nama-nama. Jangan di sebelah sini lah. Ya, boleh. Ya. Alhamdulillah. Bu, sudah. Sudah ya? Ya. Kalau sudah, tidak ada yang tulis dulu. Ya. Sekarang dengarkan dulu perintah saya berikutnya. Kalian sudah menulis cerita fantasi dengan tema yang sudah saya tentukan, tema persahabatan. Cara menulis kamu meskipun duduknya berkelompok, tetapi kita menggunakan cara dengan menulis berantai. Caranya seperti ini, dibagi. Orang pertama nulis bagian komplikasi, orang kedua menulis pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi. Nah, nanti akhirnya seperti apa? Mari kita dengarkan penampilan per kelompok. Perwakilan. Caranya begini ya, satu kelompok nanti yang tampil satu membacakan. Lalu kelompok yang lain itu wajib setiap kelompok memberikan saran. Contoh, kelompok satu tampil, kelompok dua, kelompok dua tanggapannya, oh di orientasinya itu misalkan ditambah dengan memunculkan tempat bagaimana Bu. Nah, seperti itu ya, harus tuh ya. Itu silakan penampilan dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Kelompoknya siapa kelompok 3? Jenal Lena. Kelompok Jenal. Silakan sini Jenal. Itu dibaca. Dibaca dulu apa adanya Jenal. Judulnya apa? Yuk, berdiri yang belakang. Kelompok lain, dengarkan ini Jenal mau tampil. Sini Jenal tengah sini. Yuk. Dunia fantasi berorientasi. Kumpulan anak sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Anak-anak tersebut adalah Iko, Jai, Koko, Lili. Mereka berempat menurunkan sebuah rumah besar yang terbuat dari semen. Saat ia masuk, mereka berempat menemui pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut adalah seorang nenek yang baik hati. Komplikasi. Saat masuk ke rumah, mereka berempat dibuat takjub oleh berbagai hidangan permen yang ada. Bahkan dari dinding rumah, kansel pintu dan berbagai benda lainnya semua terbuat Saya dari stop permen. dulu Jaina. Yang orientasinya sudah belum? Yang dari sudah selesai orientasinya. Saya mau tanggapannya untuk orientasinya jelas enggak? Kurang apa ya? Saya tidak ngomong ekspresi isinya. Apa? Kamu yang orientasi tadi apa yang kamu baca apa coba Jaina? Kedua anak sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Berjalan-jalan di dalam hutannya. Jalan-jalan siapa? Tidak ada tokohnya. Belum muncul di situ tokohnya Jaina. Siapa tokohnya? Kiko, Jai, Koko, dan Lili. Oh, bertiga. Berjalan-jalan. Berempat berjalan-jalan di dalam hutan. Berarti tokohnya 4. Kiko, Jenny, apa itu tadi? Nyambung. Berarti bagus karangannya. Kelompok kelompoknya Jai. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Berikutnya Jena, kamu
kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cerita fantasi saya. Dengarkan yang lain ya. Pelan-pelan Joko ya, orientasi dulu. Yuk. Ada seorang anak perempuan yang sangat manja. Ia suka membeli barang-barang mewah, padahal ibunya hanyalah seorang penjual barang bekas. Ya, stop dari situ. Jelas orientasinya. Seorang gadis bergaya hidup mewah. Komunikasi langsung aja. Saya potong ya. Yuk. Suatu ketika anak perempuan tersebut meminta ibunya menemani membeli perhiasan emas dari kota. Membeli emas yang sangat banyak dan mahal, serta menyuruh ibunya membawakan seluruh barangnya. Ia memperlakukan layaknya pembantu. Gadis tersebut merasa malu mengakui ibunya yang Jam merupakan kelima musuh. telah selesai. Stop. Komunikasi di situ sudah mulai muncul. Muncul apa? Saatnya jam ke-6 dimulai. Ya. Ibunya seperti pembantu. It is time to begin the Langsung sixth resolusi. lesson. Ibunya meninggal anak sendirian. Ibu itu berlari pulang, tiba-tiba gimana kan menceritakan tentang kejadian rokok. Apa judulnya? Anu, kamar dimensi kita. Ya. Orientasinya kau harus membawanya kembali. Andi berteriak karena kabut, Dipta bingung, tak tahu apa yang harus ia perbuat. Sedangkan manusia purba itu menemukan Dipta ketika Dipta akan menyusuri dimensi beta. Oke, stop. Orientasinya muncul nggak? Siap. Munculnya yang muncul apa? Ya manusia. Tokohnya. Ya terus. Tanpa dia sadari, ia mengikutinya. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriak Dipta. Aplikasi Andi mengembaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ya. Stop. Komunikasinya. Andi mengembaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Orang berteriak, jangan main-main, Dip. Orang menatap Dipta dengan tajam, padahal Andi tercekat. Aku tahu kan, kita tinggal punya waktu 8 jam. Dipta terus meyakinkan sahabat-sahabatnya. Ya, stop dari situ. Komunikasinya itu terjadi di mana saya mau tanya? Di laboratorium. Yang terjadi itu komplikasi permasalahannya siapa toh? Andi. Diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan tentang dunia lollipop. Orientasi. Rina adalah seorang anak yang pintar dan baik hati. Dia senang berbagi dan senang membantu teman-temannya. Komplikasi. Orientasinya muncul. Judulnya tadi apa? Dunia lollipop. Itu aja sudah termasuk fantasi. Bayangnya kayak apa ya, bulat-bulat gitu kali ya. Bulat-bulat war kan warna-warna gitu lollipop ya. Terus Komplikasi. Pada malam yang sunyi, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Rina. Lalu Rina mengikutinya, dan sampailah di titik cahaya itu. Dia melihat sosok wanita cantik bagaikan peri, dan ternyata itu memanglah peri yang dipilih oleh stop, saya stop. Sudah mulai muncul. Tiba-tiba ada seorang luar biasa. Cuma saya buat komplikasi mesti wow. Ini bayangin malam-malam situ terus muncul wanita yang cantik. Iya, setiap hari yang muncul ibunya, ya dasar. Pakai daster ya, imajinasinya luar biasa. Terus Suatu hari, dia mengumpulkan ketiga temannya lainnya untuk mendiskusikan keresahan yang dirasakan oleh penduduk bumi. Ia meminta kepada setiap naga untuk melakukan tugasnya tanpa membuat kerusakan. Naga tanah memberikan bagian setiap naga untuk menyalurkan energinya. nah, stop dulu. Dari resolusi berarti sudah ketemu toh bahwa ternyata di antara naga harus hidup rukun. Yang paling bijaksana siapa? Ya, wes ya, sudah paham. Nyambung nggak ceritanya? Nyambung. Kamu kayaknya tertarik kan dengan cerita fantasi kelompoknya Ulipah? Iya kan? Di antara saya mau tanya. Sekarang jawab dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya perempuan semua.
kamu yang paling bagus dan menarik kelompok cerita Lorna? Kelompoknya siapa? Ya, bagus berarti dapat. Besok kalau ada lomba menulis cerita ikut dapat ya. Ya, ya. Alhamdulillah selesai untuk tugas itu. Sekarang kumpulkan dulu. Kumpulkan hasilnya dulu. Yuk. Yuk, dah. Sekarang kembali, gak perlu kembali duduknya sesuai dulu. Kita berdiri dulu dari tadi duduk. Ayo, Bu Yuli akan lihat dulu. MTSN 2 Kota Blitar. Hijau madrasahku, tumbuh prestasiku. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk duduk lagi 2 jam duduk terus capek ya kan? Ya. Ya berdiri dulu ya. Itu. Sekarang saya bertanya karena pembelajaran hari ini menulis cerita dengan cara apa tadi? Model apa tadi ini? Berantai. Lebih mudah tidak? Ya. Lebih menarik? Ya. Ternyata menulis cerita fantasi itu lebih menarik atau tidak? Menarik. Lebih mudah? Ya. Kalau gitu kita pertemuan berikutnya atau tugas ada sesi tugas untuk menulis cerita fantasi secara mandiri dengan tema keluarga. Dikumpulkan pada pertemuan minggu depan di hari Rabu ya. Maka belajar lebih mudah kan? Ya. Meskipun tidak saling ngomong-ngomong tapi ternyata ceritanya nyambung. Suka belajar menulis cerita dengan seperti ini? Suka.